Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bidan Husna. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya channel ini. Karena dengan kamu subscribe itu sudah menambah semangat aku buat terus upload gitu ya. Dan untuk di channel ini kita membahas tentang ilmu seputar kesehatan ibu dan anak. Jadi buat teman-teman barangkali ada temennya juga yang membutuhkan nih, bisa di-share tentang video-video di channel ini dan juga boleh di-like, di-komen dan juga dinyalakan notifikasinya ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini itu kita membahas tentang CPNS gitu ya. CPNS. Nah, CPNS tahun ini itu akan segera dibuka ya teman-teman. Nah, untuk CPNS tahun ini itu dibuka kemungkinan di akhir atau pekan ketiga di bulan ini. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan dari sekarang, jangan sampai teman-teman ketinggalan informasinya untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS ini ya. Nah, untuk rondonnya juga sudah dikeluarkan nih teman-teman dari BKN, kemungkinan skenario jadwal seleksi CPNS tahun pengadaan 2024. Nah, ini dia yang pertama itu untuk pengumuman, pendaftaran, dan juga seleksi administrasi itu di pekan ketiga Agustus, dimulai di pekan ketiga Agustus sampai dengan pekan kedua September ya teman-teman. Kemudian untuk tes SKD CPNS-nya itu dimulai di pekan kedua Oktober sampai dengan di pekan kedua November teman-teman. Nah, di pekan kedua November juga itu ada pengumuman hasil SKD CPNS. Kemudian di pekan ke 3 November sampai ke pekan ketiga Desember itu diadakan SKB CPNS, CAT, dan non-CAT. Setelah itu di pekan kedua sampai ketiga Januari, nah ini dia pengumuman kelulusan akhirnya teman-teman. Kemudian di pekan ketiga Februari sampai pekan ke 1 Maret itu mulai usul penetapan NIP CPNS. Nah, kemudian ini dia untuk nilai ambang batas draft NAB sesuai draft keputusan menteri nih ya untuk SKD CPNS 2024. Ini teman-teman perlu tahu juga biar menjadi patokan teman-teman untuk tes SKD. Nah, yang pertama itu untuk umum kan ini ada TWK, TIU, dan juga TKP ya teman-teman. Untuk TWK-nya itu tes wawasan kebangsaan itu minimal 65 untuk umum, kemudian TIU-nya 80 minimal, dan TKP-nya 166 minimal ya teman-teman. Dan untuk nilai maksimalnya itu 550. Kemudian untuk putra atau putri Kalimantan ada sendiri teman-teman. Sebenarnya sama dengan umum ya, 65 TWK, TIU minimal 80 dan TKP minimal 166. Kemudian untuk yang Kamlod itu minimal 85 untuk TIU-nya teman-teman. Nah, dan tadi Kamlod itu untuk nilai maksimalnya minimal ya teman-teman. Kalau Kamlod, diaspora, dan disabilitas pakainya itu adalah nilai minimal ya teman-teman. Nah, untuk yang Kamlod itu minimal 311. Nah, untuk diaspora itu TIU-nya saja nih minimal 85 dan untuk nilai kumulatifnya minimal 311. Nah, untuk disabilitas, untuk TIU-nya minimal itu nilainya 60 dan untuk nilai kumulatifnya minimal itu 286 teman-teman. Itu ya untuk nilai ambang batasnya dan juga nilai kumulatif. Nah, untuk durasi pengerjaannya itu 100 menit ya teman-teman, berarti 1 jam 40 menit. Ya, kemudian untuk penyandang disabilitas sensorik netra itu untuk durasinya itu 130 menit. Nah, jadi perbedaannya di situ.
Kemudian untuk bobot jawabannya, kalau TWK dan TIU itu kalau benar udah pasti 5, kalau salah 0, dan tidak menjawab juga 0. Nah, tapi kalau untuk TKP itu berbeda teman-teman. Jadi ada paling rendahnya 1 dan paling tingginya 5. Nilai paling benarnya itu 5. Kalau yang paling jauh dengan kesesuaian itu 1. Dan kalau tidak menjawab itu 0 teman-teman. Jadi kalau untuk TKP, walaupun kita bingung itu harus tetap menjawab teman-teman, karena nilai paling rendah tetap 1 ya, jadi tetap ada nilainya. Nah, kemudian untuk penilaian itu yang paling tinggi itu paling pertama ya teman-teman, terutama nilainya. Dan minimal sudah memenuhi ambang batas, jadi sudah memenuhi ambang batas dan kemudian nilainya itu paling tinggi. Untuk yang melaju ke SKB teman-teman itu 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Misalkan di tempat kamu itu butuhnya 3 orang, berarti untuk yang lolos SKD itu ada 9 orang, dengan catatan tadi minimal memenuhi nilai ambang batas ya. Itu jadi 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian jika nih nilai SKD-nya sama, bagaimana? Apa yang dipertimbangkan gitu ya? Ya, jika nilai SKD-nya sama itu, yang pertama dilihat, yang dibandingkan itu adalah TKP-nya. Jadi kamu juga harus konsen nih, TKP kamu harus tinggi. Karena ketika nilai ambang batasnya nilainya sama gitu ya dengan pesaing kamu gitu ya, dengan lawan tes kamu, itu maka TKP dulu, kemudian baru TIU, dan setelah itu dibandingkannya TWK. Jika masih sama juga, maka yang dipertimbangkan adalah IPK ya teman-teman. Tuh. Nah, IPK juga penting ya, tapi yang paling penting adalah tadi nilai yang tinggi, kemudian baru dilihat dari jika sama TKP-nya gitu, TWK, dan kemudian TIU dulu baru kemudian TWK. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah nilai ambang batas itu juga ini benefit jika SKD tahun lalu sudah besar. Nah, itu bisa digunakan untuk SKD tahun ini. Jadi teman-teman itu nggak perlu tes, teman-teman bisa tanpa tes SKD, hanya mencantumkan nilai menggunakan sertifikat gitu ya, yang di-download resmi di ini https gitu ya, sertifikat.bkn.go.id. Itu bisa melampirkan nanti nilai SKD tahun sebelumnya ya. Jadi peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran, dan bisa digunakan untuk tahun pengadaan berikutnya jika untuk tes SKD ini gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi nilai plusnya di situ ya. Nah, kemudian untuk lokasi pelaksanaan seleksi itu ada di BKN Pusat, kemudian 14 kantor regional BKN, dan 21 kantor UPT BKN. Kemudian juga ada Mandiri BKN, tergantung mendaftar dan ketersediaan anggaran, dan juga luar negeri teman-teman. Luar negeri juga tergantung tadi yang mendaftar, ada yang mendaftarnya di mana, dan juga ketersediaan anggaran itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini dia untuk awal informasi mengenai pendaftaran CPNS tahun 2024 ini. Teman-teman tetap stay tune dan jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.